Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong ketuanya untuk pimpin doa dulu ya, silakan. Selamat pagi ya semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semua ya. Ada yang sedang pusing? Atau ada yang sedang sakit hati mungkin? Nah, ya, aman ya. Untuk hari ini, pagi ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti 36 masuk semua. Oke, ini kalian merupakan siswa apa murid baru dari SMP ya. Sekarang hampir menjadi warga SMA, terutama di SMA Negeri 1 Kawedanan. Hari ini saya nanti di sini akan mengajar pelajaran matematika. Ya, saya akan mengajar pelajaran yang paling mudah, yang mungkin paling kalian sukai. Betul? Tidak, betul mesinnya. Betul apa benar? Benar. Oke. Sebelum saya akan menyampaikan materi tentang kenali potensi, di sini nanti saya sebutnya adalah jurus 1. Jurus 1. Kemudian yang akan saya sampaikan nanti adalah bagaimana cara atau gaya belajar kalian. Maksudnya apa? Nanti gaya belajar yang kalian suka itu apa? Gitu ya. Nanti kita bisa bahas ini. Kemudian kemampuan kalian bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan mengenali kemampuan kalian untuk karir kalian ke depan. Ya, paham nggih? Misalnya kalian suka menggambar ya. Nanti arahnya jadi profesinya apa? Apa kira-kira? Arsitek. Apalagi? Pelukis. Seniman. Desain, seperti itu. Kemudian kalau pintar matematika apa? Misal kalian punya kemampuan dalam hal matematika atau dalam hal angka atau berhitung, bisa masuk di apa? Guru bisa. Apalagi? Arsitek. Itu ya. Pertama, untuk mengenali potensinya, nanti saya akan menggunakan metodenya ARKA. ARKA. A-R-K-A. A-nya adalah apa? Bisa dibaca? Kelihatan ada yang belakang? Tidak kelihatan. Yang A-nya adalah aktivitas. Tidak baca ya, teman ya. Kelihatan? Saya minta tolong, Mas, tolong bacaan yang A nih, Mas. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak, enggak. Asesmen menggunakan aplikasi. Ini apa? Nanti untuk asesmennya, saya akan menggunakan aplikasinya Aku Pintar. Ya, 2 macam nanti, gaya belajar sama tes kemampuan. Gitu ya. Terus refleksinya. R-nya adalah refleksi. Kelihatan? Refleksinya. Coba yang nomor 3. Baca. Baca, enggak apa-apa. Iya. Keras. Diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Nanti setelah kita mengisi asesmen, kan bisa mengetahui gaya belajarnya maupun kemampuan kita. Nanti bisa kalian diskusikan bersama. Misalnya apa? Misalnya kalian suka praktek atau mendengarkan praktek. Misalnya yang suka praktek jadikan satu, bisa kerjasama.
nanti kita bagaimana ya ke depannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang K, konsep. Nanti yang saya akan gunakan yaitu cuma 3. Gaya belajar, sama pengenalan minat dan bakat, kemudian mengidentifikasi potensi, bakat, dan minat. Ini selaras dengan yang tadi kalian isi. Tadi kan sudah ngisi minat dan bakat ya sebelumnya ini, tapi bukan dari saya ya. Kemudian yang A paling belakang, Arka hanya paling belakang, yaitu praktek bimbingan membuat rencana karir. Jadi ya, itu Arkanya, metode yang saya gunakan. Kemudian ini saya atau kita gunakan bahasanya di sini adalah, kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, saya bisa minta tolong mengoptimalkan hati-hati. Nah, ini kelas ini kalau di sini dimisalkan sebuah apa? Sebuah apa? Kelasmu ini dimisalkan apa? Padepokan Telaga Air. Terus kalian jadi apanya? Para pendekarnya. Tapi belum lulus ini ya, belum lulus. Dan nanti untuk simulasinya, ya, untuk simulasinya atau asesmennya, saya akan menggunakan 2 seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang pertama ini kelihatan tes kemampuan sama tes gaya belajar. Cuma berapa? 2. Itu ya. Simulasi asesmen. Silakan lakukan asesmen pada tautan berikut. Saya kirim dulu ya. Siapkan HP-nya dulu. Sudah bisa masuk, silakan langsung mulai tes ya. Tesnya bawah sendiri. Kalian scroll ke bawah. Langsung mulai tes. Lanjutkan ya. Bisa enggak? Belum. Coba ulangi aja, ulangi coba. Saya. Bisa? Bagi yang sudah selesai, nanti kan ketemu hasilnya tuh. Kalian screenshot dari atas bawah ya. Memanjang enggak apa-apa. Yang sudah, silahkan kalian kerjakan ini lagi. Kalau tadi itu gaya belajar, iya, gaya belajar. Sekarang tes kemampuan. Sudah belum uploadnya? Ya, oke. Setelah kalian tadi mengisi asesmen yang pertama ya, yaitu gaya belajar. Tadi kesimpulannya ada berapa gaya belajarnya? Ada berapa? Gaya belajarnya, bukan tes kemampuannya. Gaya belajarnya ada berapa tadi? Kok lali nyalain? Ada? 3. Hasilmu tadi lihatan. Ada pengamat, pendengar, sama praktikal. Betul ya, praktikal ya. Itu artinya apa? Siapa yang pengamat? Hasilnya pengamat lebih dominan siapa? Angkat tangan. Dur. Ojo ragu-ragu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25. Yang praktikal itu 2, 3, 4, 5, 25 sama 5, 30. Dan sing 6 digi. Yang 6 mana? Mendengar. Oke, berarti rata-rata kalian lebih suka atau gaya belajarnya yaitu apa? Pengamat. Berarti nanti kalau pembelajarannya lebih suka melihat. Nanti berarti lebih suka kalian menggunakan gambar, memperhatikan gambar maupun apa itu? Grafik kalau dalam matematika. Betul ya, seperti itu ya. Kemudian apa sih persamaan dan keragamannya antara tiga gaya belajar ini? Kira-kira apa menurut kalian? Sama-sama harus memperhatikan. Sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Gitu ya. Sama-sama harus memperhatikan. Lega memperhatikan otomatis tidak bisa. Sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak memperhatikan, kemungkinan besar tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apa mbak Lala? Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Ini sekarang tadi kalian kan mengisi tes kemampuan. Ada hasilnya tadi ya? Ada. Sekarang potensi apa saja yang kalian miliki? Ada yang bisa menyebutkan? Potensimu di mana? Kalian bisa membaca hasilmu tadi. Bisa membaca hasilnya tadi ya? Kamu lihat, buka. Kamu buka. Yang tes kemampuan. Sudah, buka. Potensi visual ruang. Ada yang sama enggak? Ada, sama. Oke. Di situ adalah dia mempunyai potensi visual ruang, kemampuan berpikir dan berorientasi dalam ruang 3 dimensi. Ada yang sama, ada yang berbeda. Itu mengartikan apa? Kalian mempunyai potensi yang beda, ada yang sama juga. Gitu ya? Ada pertanyaan? Terima kasih. Sebentar. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen kalian membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Dan kalian sudah mengisi tes kemampuan. Bagaimana hasilmu itu akan membantu kalian dalam menentukan karir? Kalian kan mempunyai potensi ya. Misalnya potensinya dalam hal berbicara atau public speaking. Nanti kalian bisa menjadi apa kira-kira? MC, apalagi wartawan, apalagi artis, bisa nggak? Karena public speakingnya harus bagus. Kemudian misalkan lagi kalian punya potensi penulis atau sering menulis, atau tadi ada olahragawan ya, tadi olahraga ya, potensinya olahraga. Jadi apa? Atlet. Kalau nulis, sering nulis, jadi apa? Jurnalistik. Jadi apa lagi? Penulis novel ya bisa toh. Jadi apa lagi? Oke, seperti itu ya contohnya ya. Kemudian yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Ini saya jawab ya. Setelah melakukan ini, saya ya, terutama saya, bisa memberikan, karena saya mengajar mata pelajaran matematika, saya bisa menyajikan atau memberikan materi dengan cara apa? Yang sesuai dengan kalian. Tadi yang paling banyak apa? Mengamati atau pengamatan atau melihat. Jadi bisa menggunakan gambar ataupun grafik. Itu ya. Oke, tuh. Kemudian ini sudah. Pernah melihat gambar seperti ini
atau video mungkin di TikTok atau di YouTube. Pernah nggak melihat ini di TikTok atau YouTube? Ada seorang dua balita di dalam kamar mau keluar, tapi dibatasi sama solasi yang gak lebar. Pernah? Itu dia menunjukkan apa? Sesuatu apa? Kecerdasan. Satu kecerdasan atau intelijensi. Kecerdasan itu bisa berperilaku berulang atau apa? Sifatnya dia dilakukan berulang-ulang. Belajar itu termasuk kecerdasan apa bukan? Ya, karena dilakukan berulang. Kemudian kreativitas. Kreativitas itu apa? Yang sering dilakukan sesuai apa? Keinginan. Gitu ya, kreativitas. Kemudian pemecahan masalah. Kalau kalian melihat ini, pernah melihat video ini, ada anak yang bisa keluar, ada satunya anaknya menangis. Gitu ya. Berarti yang satunya bisa menemukan pemecahan masalah atau solusi. Itu ya. Kemudian ini sudah. Nah ini yang 3 gaya belajar tadi. Yang pertama itu adalah yang mengamati, itu namanya adalah gaya belajar visual. Mengamati ya, itu visual. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Dia lebih apa? Mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu adalah kinestetik. Itu apa? Melakukan atau praktek. Gitu ya. Berarti ada berapa? 3. Yang pertama apa? Visual atau mengamati atau melihat, boleh. Yang kedua apa? Auditori. Auditori apa? Mendengar atau menggunakan pendengaran. Yang ketiga apa? Kinestetik atau apa? Melakukan kegiatan atau ini ya. Oke, ini mengenali potensi karir masa depan. Ini bisa disesuaikan dengan potensi yang kalian miliki tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nanti bisa kalian gali selama 3 tahun ke depan ini. Oke, itu ya. Oke, sudah. Ini selesai. Saya bisa minta tolong salah satu membaca sing kencang. Oke. Yang pertama ini saya ucapkan selamat, kalian sudah menjadi pendekar tapi baru jurus 1 ya. Selamat para pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Jurus pertamanya apa? Yaitu kenali potensi kalian masing-masing. Oke? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.